Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Alfian Arifai sebagai host dan ini Hadir sebagai narasumber. Saya Muhammad Tahan Aditya sebagai narasumber. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting nih, yang dimana orang-orang sekarang tuh mungkin melupakan, yaitu mengenai kematian. Jadi kita langsung tanya saja ke narasumber kita nih. Khaidir, menurut antum gimana nih? Apa yang kamu ketahui tentang kematian itu sih? Kematian tuh salah satu hal yang tidak bisa dicegah sama semua makhluk hidup, mau itu hewan, tumbuhan, manusia, mau itu yang besar atau yang kecil. Nah ini sifatnya udah mutlak ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tuh seperti Allah hidupkan diri kita di dunia, kita akan dikembalikan kepada Allah lagi. Terutama zaman modern ini nih, manusia dilupakan kematian seperti tadi Alfian yang bilang kan. Manusia dilupakan kematian ini di zaman modern ini karena apa? Lebih mementingkan harta, tahta di kehidupan di dunia sebatas sementara. Kalau menurut Farhan, apa sih menurut antum kematian? Saya kematian itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah SWT, yang dimana kita semua umat yang dimana kita semua umat manusia pasti akan merasakan akan adanya kematian, maupun kita beragama Islam, Katolik, Hindu, dan agama lainnya. Kita semua pasti bakal dikembalikan ke Allah SWT. Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang mengembalikan manusia. Jadi kematian itu sifatnya mutlak ya. Nggak bisa kita cegah ataupun kita hindari karena itu datangnya dari Allah. Dan zaman sekarang mungkin tadi yang dibilang Khaidir sudah banyak lupa gitu manusia. Nah, apa sih persiapan atau bekal yang kita harus siapin nih untuk menghadapi kematian tersebut? Persiapannya mungkin beramal sebaik mungkin selama hidup di dunia. Menurut saya kematian adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana kita semua umat manusia pasti bakal akan merasakan akan kematian, maupun kita beragama Islam, Hindu, Katolik maupun agama lainnya. Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang mengembalikan manusia. Nah, kematian itu bersifat mutlak ya, karena sudah dijelaskan oleh Khaidir, dan kita tidak bisa mencegah kematian tersebut ataupun menghindari kematian tersebut, karena kita manusia diciptakan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi apa sih bekal atau persiapan yang harus kita hadapi menuju kematian yang akan kita hadapi nanti? Tentunya dengan cara berbuat baik dan beramal sebanyak mungkin. Selama hidup di dunia kita selalu diajarkan untuk selalu berbuat baik tanpa rasa perhitungan sedikit pun atau sekecil apapun amal itu. Berbuat baik dengan rasa syukur dan selalu istiqomah di jalan Allah. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, dan Dia pula lah yang menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa dan Dia Maha Pengampun. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, fa innal khairal amali adwamu wa inna qalla. Yang artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Dari kedua dalil yang sudah saya bacakan sudah sangat jelas bahwa kita selalu dianjurkan untuk beramal saleh dan berbuat baik dengan secara istiqomah atau terus-menerus. Karena perbuatan yang istiqomah akan membuahkan hasil yang baik. Selain istiqomah, perbuatan yang kita lakukan harus dipenuhi dengan rasa syukur
dan rasa keikhlasan, sehingga apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia, pamer atau dipandang riya. Nah, jadi itulah persiapan yang harus kita siapin untuk menuju kematian. Yang tadi ada pertama ada beramal sebaik mungkin dan secara istiqomah atau secara terus-menerus dilandasi dengan rasa syukur dan rasa ikhlas agar tidak menimbulkan rasa riya. Nah, yang kedua ada berdoa dan berzikir kepada Allah. Semoga kita di akhir hidupnya husnul khotimah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi ada nggak nih mungkin yang terakhir dari pertemuan kita kali ini, ada nggak kisah atau cerita inspiratif yang memotivasi kita untuk mempersiapkan kematian yang kita hadapi nanti nih? Tentunya ya ada ya, tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Jadi beliau ini salah satu sahabat Nabi yang meninggal syahid pada perang Khandaq karena tangannya tertusuk panah. Terus dia dirawat oleh Rasulullah dan dia meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Nah, pada saat beliau di pangkuan Nabi, Rasulullah pun berdoa kepada Allah, ya Allah, saatlah berjihad di jalanmu, saatlah memenuhi kewajibannya, maka terimalah rohnya dengan sebaik-baik engkau menerima roh. Doa yang banyak ke Nabi pun dikabulkan oleh Allah dan mendatangkan kesejukan kepada roh saat yang hendak pergi. Nah, beliau ini meninggal pada saat umur 37 tahun 5 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Itu aja sih yang saya tahu. Di umur berapa dia meninggal? Tadi yang saya bilang 37 tahun. Cukup muda ya Pak ya? Mudah lumayan. Berarti selain beramal baik secara istiqomah, lalu berdoa dan berzikir kepada Allah, ada juga dia berjihad dan Allah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjihad. Teman-teman sekalian, karena kita sudah dari penghujung waktu, ini pesan yang singkat untuk kita semua. Yang mana pesan dari podcast ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa beramal dan berdoa sebanyak mungkin agar kita diberikan kematian yang husnul khotimah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dari diri kami. Karena yang sempurna hanyalah milik Allah dan kekurangan mendatangi dari diri kami. Nun. Astaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.